Maaf kalau saya bertanya, ini orang apa saja gitu. Kalau nggak salah Pak Ustaz Nasrul dulu pernah mengatakan bahwa profesi bank itu riba. Yang saya tanyakan itu bagaimana karyawan bank itu hasilnya bagaimana itu hasilnya gimana maksudnya. Ya, terus sebagai bank itu punya pembantu rumah tangga. Ya, pembantu rumah tangganya itu kan digaji dengan uang hasil gaji. Terus gimana lagi itu Pak? Yang bisa jelaskan Pak. Minta maaf. Ada pertanyaan bagaimana hukum gaji, mendapatkan gaji karena bekerja di bank. Jadi bank ini ada dua macam. Yang pertama adalah bank syariah, yang kedua bank konvensional. Adapun bank konvensional pasti di dalamnya mengandung riba. Pasti itu. Adapun bank syariah, maka bank syariahnya ini harus kita lihat dulu apakah dia menjalankan praktek riba juga atau tidak. Kita nggak boleh langsung bilang semua bank riba, nggak boleh, gitu ya. Bahkan apa namanya, bank konvensional pun ada ulama yang tetap membolehkan, itu ada yang begitu juga. Ini. Adapun tadi terkait dengan yang kita sepakati dulu adalah bahwa dia bekerja di bank yang ribawi, yang konvensional itu. Kalau di bank yang ribawi, yang konvensional, maka jelas apa yang dia dapatkan. Siapa yang terkena dosa riba ketika ditanyakan sama Rasul? 5. Yang pertama yang ngasih makan. Berarti yang ngasih makan itu yang pertama yang menerima riba. Yang menerima riba itu berarti yang ngasih utang. Yang kedua yang ngasih makan riba. Yang pertama yang memakan riba, berarti kan di dalamnya ada pegawai banknya, itu kan, ada orang-orang di dalamnya ini kan. Yang pertama yang terkena dosa riba, dia yang makan riba. Yang kedua dia pemberi makan riba, berarti yang pinjam. Maka kadang-kadang ada yang bilang, kan bukan saya, kan dia yang makan ribanya itu kan. Padahal dosa riba kena ke 5 orang. 1 pemakannya, 2 pemberi makan, 3 penulisnya. Penulisnya siapa? Saya terus terang, kadang ada teman yang jadi notaris, saya bilang, Anda itu bagus ibadahnya, sayang tapi kenapa masih ngurusi transaksi pinjam meminjam uang di bank nggak? Masih lah, itu riba. Jadi mohon maaf, ini yang jadi notaris dan masih ngurusi urusan pinjam meminjam uang yang mengandung riba itu. Karena pinjam meminjam kalau nggak ada riba, kalau nggak ada bunganya, nggak ada ribanya, boleh saja. Cuman bank mana yang mau? Itu kan? Notarisnya ini yang nulis. Terus kemudian siapa? 2 saksinya. Saya nggak minjem, saya juga bukan yang minjami, saya cuman saksi tok. Ikut tanda tangan sebagai saksi, sama saja kena dosa riba. Yang kelima yang menyerahkan duitnya, jadi kasirnya itu misalkan itu kan, ini duitnya Pak, kena itu. 5 golongan: pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, 2 saksinya, yang menyerahkan. Jelas ya? Iya, ini kan pertanyaan yang pertama dulu. Artinya orang yang bekerja di lembaga tersebut, maka gajinya tersebut mengandung keharaman. Jelas ya? Berarti haram ini. Lah terus ada orang kerja di rumahnya pegawai bank, jadi ART, pembantu rumah tangganya. Dia dapat gaji dari, jelas-jelas adalah penghasilan daripada orang itu, jelas-jelas dari bank. Bagaimana hukumnya setelah turun ke dia? Bagaimana hukumnya?
Maka kalau ini sudah diterima oleh si gaji kan dari bank, sudah diterima oleh orang tersebut, kemudian dia membelanjakan, itu sudah terputus. Jadi ketika dia mau beli beras, tetangganya, waduh pegawai bank ini, riba ini, saya nggak boleh ini beli beras karena itu duit riba. Nggak, bukan, itu sudah terputus. Jadi dosa itu nggak ada nanti urut-urutan kemana-mana itu. Jadi dia sudah menjadi tanggung jawab sampai sini, jadi tanggung jawabnya, penerimanya, gaji tersebut sudah selesai. Maka ketika ini digunakan untuk membeli beras, bagi misalkan saya pegawai banknya misalkan, saya membeli beras, maka ini saya membeli dengan harta yang haram. Maka saya makan, berarti beras itu saya makan, berarti saya makan sesuatu yang haram itu. Buat saya. Lah buat Mas Wahid penjual berasnya, harta ini, duit ini halal bagi dia. Dan dia tidak berdosa menjual kepada saya. Jangankan saya yang fasik misalkan. Saya kan fasik itu orang yang sudah tahu dosa, terus menerus di situ ngeyel itu. Nah, itu namanya fasik. Fasik itu tapi masih muslim, Pak. Lewang kita jual beli, mohon maaf, dengan orang kafir saja boleh kok. Iya tak? Boleh itu. Apalagi dengan orang yang masih muslim. Jadi terputus. Maka dia bekerja sebagai pembantunya, boleh. Yang diterima gajinya haram tidak? Halal. Gitu. Halal. Kecuali jadi tukang bersih-bersihnya di bank, maka dia masuk golongan pemakan riba. Paham apa enggak? Itu satpamnya juga. Kan dia masalahnya dia mendapatkannya langsung dari lingkaran itu. Kalau itu sudah dikeluarkan, silahkan bebas. Nah, kalau muamalah seperti itu nggak ada masalah. Itu. Ini sudah dikeluarkan, nggak ada masalah. Nah, kan dia di dalamnya ini masih bekerja ini. Dia mendapatkan langsung dari keharaman ini langsung. Kan begitu. Nah, maka nggak boleh. Apanya? Tukang parkir. Semua kalau memang dia mendapatkannya dari harta yang di dalam, haram dia. Nah, kalau tukang parkir itu, mohon maaf, kalau di bank-bank ini itu bayarnya ke dinas itu. Iya toh? Bayarnya ke dinas, bukan ke banknya. Dia bukan dapat gaji dari banknya. Enggak apa-apa tukang parkirnya itu. Aman. Itu.